Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bab 59, Membunuh. Melihat niat membunuh di mata Riansu, Jerry Yang sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lemah. Dan Januar Yang mengeluarkan pistol dari balik pakaiannya, mengarahkan pistolnya ke Riansu, dan berteriak, "Pergilah ke neraka." Dalam sekejap, Riansu merasakan krisis yang sangat besar. Terutama melihat moncong pistolnya yang gelap memberinya aura kematian. Jika dia ditembak di kepala, meskipun dia mempunyai tubuh suci naga sejati, dia masih harus menderita kebencian. Bukan karena tubuh suci naga sejati tidak kuat, tetapi tubuh suci naga sejati, yang masih berada di alam dewa dan manusia, tidak dapat menghentikan peluru. Bang! Pistol Januar ditembakkan. Pada saat ini, Riansu mendengar suara tembakan, dan pupil matanya berubah. Energi spiritual naga sejati di dalam tubuh sedang berjalan secara manual pada saat yang sama. Riansu bahkan bisa mendengar suara energi spiritual naga sejati mengamuk di dalam tubuhnya. Untuk sesaat, Riansu merasa dunia di depannya telah berhenti dan menjadi sangat jelas. Dia dengan jelas melihat jari telunjuk Januar menarik pelatuknya, moncong pistolnya sedikit terangkat, dan pelurunya akan segera keluar. Ada perasaan krisis yang kuat, dan Riansu tahu bahwa dia harus menghindari peluru ini, jika tidak, hidupnya akan berakhir di sini. Dia melakukan tindakan paling benar dan tercepat sepenuhnya karena refleks. Dia mengambil setengah langkah ke kiri dan memiringkan kepalanya 10 cm ke kiri. 10 cm inilah yang menyelamatkan hidupnya. Setelah tembakan, dia dengan jelas merasakan udara panas melewati sisi kanan wajahnya. Lalu terdengar bunyi letupan, dan peluru menghantam dinding di belakang. Januar sangat emosional saat ini, dengan campuran kegembiraan dan ketakutan. Jadi dia tidak hanya ingin menembak Riansu sekali, tetapi akan menembak terus-menerus membabi buta. Namun, di depan Riansu yang berada di alam surgawi, tidak ada kesempatan baginya untuk melepaskan tembakan kedua. Riansu sepenuhnya melepaskan aura energi kekuatan alam surgawinya, dan dalam sekejap, di jarak 5 meter menghilang, dan muncul di depan Januar Yang. Ketika dia berada di depan Januar Yang, dia menebas keras pergelangan tangan Januar dengan tangannya yang seperti senjata mematikan. Klik. Sebagai tanggapan, pergelangan tangan Januar patah, dan saat berikutnya, dia menjerit melengking. Ah! Riansu tidak melepaskannya karena hal ini, tetapi meraih lehernya, mengangkatnya, dan menatapnya dengan dingin. "Cacing sosial sepertimu masih berani ingin membalas dendam padaku." Januar dicekik dengan kuat, wajahnya memerah dengan cepat, dan pernapasan menjadi sulit. Ada ketakutan yang luar biasa di matanya. "Tidak, jangan bunuh aku." Dia benar-benar ketakutan saat ini, dan pada saat yang sama dia merasa sangat menyesal. Jika dia tahu bahwa Riansu begitu sulit untuk dihadapi, dia seharusnya tidak melawan Riansu. Riansu masih merasa sedikit ketakutan saat ini, dia hampir terbaring di tanah sekarang. Jika dia tidak mengeluarkan potensi tubuh suci naga sejati di saat-saat terakhir, dia mungkin telah tertembak di kepala sekarang. Klik. Riansu menggunakan tangan kanannya dengan keras dan tanpa basa-basi, dia langsung mematahkan leher Januar Yang. Januar Yang menjerit kesakitan, lalu mati dengan ekspresi ketakutan, dan dilempar ke tanah oleh Riansu seperti sampah. Ketika Jerry Yang melihat pemandangan ini, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa berdiri diam. Dia duduk di tanah, dan pada saat yang sama, aliran cairan kuning mengalir keluar dari selangkangannya. Dia sangat takut hingga dia langsung kencing di celana. Faktanya, dia bukannya belum pernah melihat orang mati, dan dia bahkan pernah membunuh orang. Tapi membunuh seseorang dan akan dibunuh adalah dua hal yang sangat berbeda. "Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku mohon, jangan bunuh aku." Jerry Yang berlutut di tanah, mengabaikan air seni yang membasahi celananya dan tergenang di tanah, dia bersujud kepada Riansu. Dahinya terus memercikkan air seni ke tanah. Riansu merasa jijik saat melihat pemandangan ini, dan dengan cepat mundur 2 langkah agar tidak terkena percikan air seni. "Kamu ingin hidup ya?" Riansu berkata dengan dingin, "tetapi kamu harus menjawab pertanyaan saya." Kalimat ini memberi Jerry Yang harapan untuk bertahan hidup. Dia mengangguk cepat dan berkata, "Ya, iya. Kamu bertanya. Selama aku tahu,
aku pasti akan memberitahumu. Riansu menatapnya, tidak melewatkan sedikit pun ekspresi di wajahnya. Izinkan saya bertanya, bagaimana cara kamu melakukan perencanaan kecelakaan mobil yang menewaskan orang tua saya? Saya, Jerry Yang, berbicara tanpa sadar, dan kemudian dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Wajahnya langsung kehilangan warna, dan ekspresinya menjadi panik. Matanya berkedip, ini, saya tidak tahu tentang apa yang kamu bicarakan. Riansu berteriak keras, kamu masih bisa berpura-pura ketika kamu akan mati. Jerry Yang, sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Aku benar-benar tidak tahu. Dia sangat takut hingga dia menangis. Faktanya, dia juga tahu maksud pertanyaan Riansu, karena jika Riansu baru saja bisa mengajukan pertanyaan itu, berarti Riansu sudah tahu bahwa kecelakaan mobil itu ada hubungannya dengan dia. Tapi dia tidak berani mengakuinya. Begitu dia mengakuinya, Riansu pasti akan langsung membunuhnya. Riansu sudah melihat jawabannya dari ekspresi mikronya, jadi ekspresinya menjadi lebih dingin dan niat membunuhnya menjadi lebih mendidih. Dia hampir mengucapkan kalimat dari sela-sela giginya, membunuh orang tuaku, kebencian ini tidak akan bisa didamaikan. Begitu dia selesai berbicara, Riansu berjalan ke arah Jerry Yang, dan menendang pinggangnya dengan keras, dia ditendang ke udara dan membentur pilar dengan keras. Jerry Yang menjerit nyaring dan memuntahkan darah. Tulang rusuknya patah karena tendangan Riansu, dan tulang itu menembus dagingnya, menyebabkan dia sangat kesakitan dan membuatnya melolong seperti hantu. Riansu tidak melepaskannya karena ini, dia terus berjalan di depannya dan menendang Jerry Yang lagi. Kali ini dia menendang kaki kanan Jerry Yang, dan mematahkannya dengan sekali tendangan. Jerry Yang, berteriak seperti hewan yang disembelih. Dengan kata lain, untuk membunuh Riansu secara diam-diam, Tuan Peter Long mengusir semua orang di Villa Peter Long. Jika tidak, membuat suara sebesar itu pasti akan menarik banyak orang untuk menonton. Jerry Yang, belum pernah mengalami pemukulan brutal seperti itu. Rasa sakit yang luar biasa melampaui batas kemampuannya, dan dia berteriak kesakitan. Jangan pukul aku, sakit, Jerry berteriak dengan ingus dan air mata, memohon belas kasihan. Ketika melihat Riansu, dia dipenuhi ketakutan, di matanya seolah-olah Riansu adalah dewa kematian. Riansu memandangnya dengan merendahkan, saya tidak bisa terlalu sabar. Saya akan menanyakan lagi pertanyaan untuk terakhir kalinya, bagaimana kamu merencanakan kecelakaan mobil itu? Pada titik ini, Jerry Yang, tidak lagi berani menyembunyikan apapun. Dia menceritakan kembali kecelakaan mobil tahun itu secara mendetail. Akhirnya, dia berkata dengan gemetar, Rian, Tuan Su. Dalam kecelakaan mobil tahun itu, keluarga Han-lah yang meminta aku melakukan ini. Ya, itu bukan niatku. Jadi Rani dan Ratna Han-lah pembunuh orang tuamu sebenarnya. Demi bertahan hidup, dia tidak segan-segan mengkhianati dua kakak beradik keluarga Han. Faktanya, informasi ini sama sekali bukan rahasia bagi Riansu. Karena Rani Han memberitahunya sepanjang malam itu saat dia dikhianati oleh Rani Han. Sekarang dia ingin mendengar langsung dari mulut Jerry Yang, hanya untuk mengetahui kebenaran kejadian di tahun itu, dan pada saat yang sama membiarkan roh orang tuanya di surga beristirahat dengan damai. Setelah mendengar semua ini, Riansu mengangkat kepalanya dan menutup matanya, tetapi air mata tidak berhenti mengalir dari sudut matanya. Ayah, ibu, anakmu tidak berbakti dan telah banyak menyusahkan kalian. Tapi anakmu ini berjanji, bahwa aku pasti akan membalaskan dendam kalian. Aku akan membuat Rani dan Ratna Han, serta seluruh keluarga Han membayar harganya dengan darah mereka. Setelah dia selesai berbicara, dia menginjak leher Jerry Yang dengan keras, dan dengan sekali klik, Jerry Yang langsung mati. Bersambung.